kan sih istilahnya untuk. Oke, siap. Ini Pak Slamet ada ini gak kira-kira yang mau ditanyakan ke Pak Beni nih? Nanti bakalan langsung dijawab sama Pak Beni. Atau yang lain mungkin. Itu sih yang tadi itu customer Harga ya. Customer yang misalnya soal harga gitu kan, kita udah coba negosiasi tapi memang kadang harganya nggak masuk karena memang mereka biasanya langsung bypass karena kan mereka tahu harga yang mungkin peroleh di Jawa itu kan biasanya lebih murah sekali, mereka ada pengiriman sendiri, akhirnya itu yang kita susah untuk rebuild lagi relationship-nya, engagement-nya itu loh agak susah. Engagement, oke. Iya. Sementara kalau kita customer tersebut udah jadi loyal, otomatis sebenarnya nggak mikirin harga justru ya Pak ya. Iya. Jadi pertanyaannya gitu. sekarang gimana caranya jadi customer itu jadi customer loyal? Nah, benar-benar. Oke, makasih nih Pak Slamet. Ya. Kalau dari Pak Ang gimana nih Pak Ang? Hey bro. Halo Pak. Ya. Gimana kabar? Jakarta aman. Alhamdulillah baik Pak. Ya, Pak gimana nih Pak terkait customer loyal? Ya, tadi dirimu udah sempat bahas terkait customer acquisition ya. Nah, mungkin yang bisa kita angkat di sini nih, kriteria customer ini udah loyal di kita itu gimana? Oke. Nah, ini berarti artinya gini nih. Parameternya ya. Iya, ini udah pasti lari ke kita nih. Ini si A ini udah pasti lari ke kita. Ditawarin produk A, tawarin produk B, tawarin produk C, mental pasti ke kita. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Jadi parameter loyal itu seperti apa gitu Pak maksudnya? Ya. Yes. Oke. Berarti udah ada 2 pertanyaan nih. Oke. Satu lagi mungkin ya biar lengkap nih. Ada yang mau bertanya? Pak Andi, aduh Pak Andi, kangen nih Pak. Halo Mas Panji, udah masuk juga nih Mas Panji, Mas Ari, Pak Arman. Ya, halo, ada yang mau... Mas Panji mungkin nih, Mas Panji lagi sibuk gak, Mas? Kayaknya masih sibuk. Mungkin langsung aja ya Pak Beni, bisa langsung beri ini nih Pak, feedback. Halo Pak Beni. Halo monitor Pak. Halo, iya. Oke Pak, langsung bisa dikasih feedback kan nih Pak. Jadi ada 2 pertanyaan nih. Tadi yang pertama dari Pak Slamet, gimana sih caranya biar customer tuh jadi loyal? Ini pertanyaan pembukanya nih. Lalu yang kedua dari tadi Pak Ang, itu apa sih parameternya kalau customer itu bisa dikatakan sudah loyal? Gitu, Oke. Pak. Langsung aja ya, karena kita harus waktunya sangat berharga, jadi mungkin di awal terbatas, tapi ketika kita explore materi bisa jadi nanti akan banyak hal yang kepikir gitu loh. Jadi langsung coba saya kasih beberapa materi yang sifatnya umum untuk terkait materi topik ini. Tadi kan topik sebenarnya sudah dikasih ya, bagaimana mendapatkan customer yang setia kan gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang penting dicatat teman-teman, nanti kita eksplor satu-satu deh. Jadi apa hal-hal yang penting diperhatikan atau dimiliki seorang sales untuk memiliki customer yang setia atau loyal atau reputation. Jadi reputation tidak serta-merta pasti setia. Pengertian setia itu kan dia intinya itu customer for life. Jadi customer itu menjadi customer kita forever. Nah, ini yang lebih utama. Jadi bukan hanya customer yang repeat sekali 2 kali, bukan customer yang masih membanding-bandingkan. Kalau customer yang membanding-bandingkan berarti sebenarnya belum loyal banget gitu. Masih lirik-lirik kan. Kalau dibilang loyal itu sebenarnya dia percaya, trust dengan kita. Ya udah deh, aku tahu harga kamu selisih, tapi aku cari aman gitu, cari secure gitu. Karena ada hal-hal yang lebih berarti dari sebuah hanya ke harga gitu. Berarti kalau masih ada
atau gangguan-gangguan, berarti masih banyak godaan gitu. Jadi tapi bukan berarti memang ada banyak aspek. Oke, kita kupas satu-satu. Hal-hal yang penting diperhatikan untuk mendapatkan customer loyal adalah dari sisi komunikasi. Pertama, teman-teman bisa catat deh, komunikasi. Komunikasi nanti saya kupas terkait komunikasi. Kedua, yaitu customer mendapatkan istilah itu pengharapan dia sesuai atau bahkan melebihi dari yang dia harapkan. Apa yang dia harapkan tuh ekspektasinya tuh bahkan melebihin, minimal sesuai atau melebihin. Terus jaga untuk melakukan follow up atau feedback. Jadi after sales itu juga bukan area semata-mata customer service atau technical support, justru itu area sales, follow up atau feedback. Terus tunjukkan apresiasi atau kita apresiasi atau interest. Terus yang berikutnya penting yaitu Halo, Assalamualaikum. kita menjadikan customer itu membina relation dari heart to heart. Oke. Nah, mungkin kita kupas satu persatu dari poin-poin tadi. Ini poin komunikasi. Komunikasi yang saya maksud adalah sesuatu hal yang sifatnya itu hubungan yang istilahnya tuh masih kita melakukan komunikasi yang intens. Jadi komunikasi dari artinya pre-sale sampai after sales. Jadi membina hubungan yang sifatnya itu relationship, yang sifatnya konsultatif dengan customer. Jadi membina komunikasi. Nah, sering teman-teman menyepelekan ini karena dianggap komunikasi, oh ya udah deh, dia sudah beli, terus akhirnya udah dicuekin. Jadi kita hit and run. Jadi kita tidak peduli atau kalaupun kita komunikasi sebatas formal, Pak sudah diterima barangnya, oh ya udah makasih ya Pak gitu. Tapi tidak menjalin after sales relation. After sales relation misalnya pastikan Anda tetap keep in contact, komunikasi ini tetap keep in contact. Misalnya contohnya itu teman-teman cari sosmednya dia, misalnya entah itu Instagram, entah itu Facebooknya, tetap walaupun Anda itu sebatas hanya nge-like statusnya dia, memberikan komentar di sosmednya dia, berarti ada komunikasi masih. Ini penting banget. Jadi komunikasi itu tidak sifatnya hanya bersifat ketika kita menanyakan order lagi atau enggak, menanyakan tagihan dan lain sebagainya. Jadi komunikasi itu relation yang terus-menerus. Jadi ketika kita suatu saat komunikasi itu terjalin dengan bagus, insya Allah lebih mudah banget orang itu ingat kita. Karena kita bilang tuh customer for life, itu artinya customer itu akan ingat kita. Jadi paling gampang indikasinya, kalau customer kita loyal atau tidak, itu customer pasti tahu kita. Bahkan dia tahu, misalnya kita, anaknya yang pertama cowok, yang kedua cewek misalnya. Sekarang umur berapa? Tahu, berarti customer itu tahu persis bukan hanya produk kita, tapi tentang aspek pribadi kita pun dia tahu. Berapa lama jadi sales, mungkin bahkan tahu latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Artinya itu sudah istilahnya itu teman dekat gitu, teman dekat. Jadi koncoplek lah istilahnya. Apa namanya? Istilahnya itu. Koncoplek itu teman dekat banget gitu, soulmate-nya. Nah, kirain konco komplek, Pak. Koncoplek itu bahasa di Surabaya. Jadi
teman dekat. Nah, maksudnya apa? Bahkan customer itu mau tanya sesuatu, misalnya dianggap karena kita solutif, kita orang yang ngerti banyak, ada butuh apapun, kadang-kadang di luar produk kita, misalnya, lu kan apa namanya, biasanya beli sesuatu misalnya, ini biasanya di mana ya? Ini produk ini yang bagus mana? Karena kita dijadikan referensi bagi dia. Jadi komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama, nanti bisa diekspor deh. Ini biar cepet dulu. Terus customer mendapatkan harapan yang lebih. Ini penting banget. Pernah nggak sih teman-teman belanja di Alfamart atau saya berapa kali belanja di Alfamart atau Indomart ya. Setelah di total kasir itu misalnya 51.500. Oh ya Pak, ini dipotong jadi 49. Pernah nggak sih teman-teman dapat pengalaman seperti itu? Kenapa? Jadi waktu ini terakhir ujung-ujungnya dipotong gitu. Saya pertama nggak nawar juga karena kita pikir supermarket nggak ada potongan gitu. Saya berapa kali belanja di pelanggan saya, ada juga yang menerapkan kayak gitu. Jadi rasanya ada senang banget. Lumayan, padahal pikir harganya sudah fix gini, ternyata masih dapat cashback. Ini Pak ada dapat ini segini, lumayan buat beli ini deh. Nah, gitu. Jadi ada sesuatu yang di luar pengharapannya itu dia dapatkan. Jadi kalau kita misalnya itu dia beli produk itu kita kasihkan 100%, ternyata sebenarnya di luar pengetahuan dia 100%-nya itu sebenarnya 95%. 5%-nya kita extend sebagai bonus. Ada perasaan yang merasa tuh, wah ini kayaknya dikasih sesuatu yang spesial banget deh. Mengena banget di emosionalnya dia. Sesuatu yang nggak dia perkirakan sebelumnya, ternyata ada tambahan yang di luar ekspektasinya dia. Itu sangat berperan banget. Ketika entah pelayanan, ternyata misalnya semula tidak dianggap diantar gitu ya. Ternyata gratis ya ongkos kirimnya. Padahal di awal tuh ongkos kirim dihitung. Ternyata misalnya contohnya ada tambahan itu, ada Pak ini saya tambahkan ya Pak, ada bonus ini dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dari sisi dagang mungkin sudah kita hitung, tapi kita kasihkan setelah dia beli gitu. Nah itu customer mendapatkan harapan yang di luar ekspektasi di awal, mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasi di awal. Terus follow up feedback. Ini beda dengan yang pertama tadi kan komunikasi. Kalau ini lebih ke arah feedback. Jadi feedback itu customer itu seringkali secara umum kebanyakan menganggap bahwa formalitas itu proses penjualan itu terjadi ketika sudah barang dibayar dan diterima. Jadi sudah dibayar dan diterima berarti sudah selesai. Tapi feedback itu ternyata kita tanyain lagi, misalnya Pak ada sudah diinstal dengan sempurna enggak? Jadi feedback ini lebih ke arah memfollow up, baik itu follow up setelah beli maupun belum beli. Jadi prosesnya itu adalah melakukan follow up yang sifatnya kita juga enggak nguber ya, enggak nguber itu maksudnya tuh enggak seperti orang yang lagi membebani dia, tapi kita memang mengatakan sungguh-sungguh atau menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa kita benar-benar ada di pihak dia untuk memastikan produk yang dia beli itu, customer beli itu memang kita care. Jangan sampai nggak bisa terpakai, jangan sampai. Nah ini fase-fase ini biasanya sales itu ada kekhawatiran. Ntar kalau diretur gimana? Padahal ada kekhawatiran kayak gitulah. Nah, terus yang berikutnya tadi sebentar. Apresiasi, Pak. Apresiasi, ya. Jadi apresiasi ini lebih ke arah say thanks ya. Say thanks. Mungkin say thanks itu mungkin bagi kita itu sesuatu yang sifatnya banyak lebih ke arah gini. Pak, terima kasih gitu ya. Padahal apresiasi ini lebih dalam daripada itu. Jadi ketika kita menunjukkan minat gitu. Jadi kita ada di pihak customer untuk menunjukkan minat bahwa
aku seneng banget dengan dirimu. Aku apa ya? Istilahnya itu bukan karena faktor hanya karena orang itu beli, tapi lebih ke arah kita melihat customer itu benar-benar jangan jangan gini loh ya, jangan seolah-olah customer wah ini mangsa nih, wah gitu, malah customer takut. Jadi kita benar-benar me, apa ya, menunjukkan sikap bahwa eh, I'm interest, tunjukkan minat. Misalnya dengan katakanlah kita tanya 2 kali, Pak maaf benar ya Pak. Jadi kalau saya ini perhatikan sering teman sales itu waktu presentasi, waktu mungkin ketemu klien gitu ya, itu kadang-kadang nyepelekan untuk nulis di catatan. Jadi setiap ada bertanya dengan customer, udah sok-sokan dia ingat semua. Maksudnya itu ini contoh aja menunjukkan apresiasi itu. Anda kalau meeting dengan klien atau ada klien ngomong, itu tunjukkan kalau perlu apa namanya, Pak saya ulangin ya, tadi Bapak butuhnya ini ya. Jadi kita tuh kelihatan benar-benar serius bahwa saya tuh interest banget. Saya interest banget tidak mau kehilangan satu poin pun omongannya customer. Itu apresiasi bahwa menghargai customer, memuji customer, tapi bukan ngegombal juga, tapi memuji itu misalnya ketika kita tanya, wah luar biasa ya Pak, apa namanya, kita nggak kepikir kalau perusahaan Bapak ini ternyata sudah kayak gini dan lain sebagainya. Jadi kita tuh interest menyatakan bahwa menghargai, mengagumin dengan apa adanya, bukan mengada-ngada juga, bukan ngegombal. Nah itu apresiasi. Terus yang berikutnya terkait Heart to heart relation, Pak. nah ini heart to heart relation. Ini sebenarnya masih ada kaitannya, tapi ini paling penting, poin paling penting. Kalau untuk memenangkan itu pakai hati dengan customer. Jadi bukan hanya sekedar pakai brosur, bukan sekedar pakai price list, tapi pendekatan dari hati. Karena sebenarnya walaupun produk Anda punya brosur, walaupun produk Anda punya price list, keputusan customer itu bukan di harga. Keputusan customer itu dirasa. Yang menyatakan contoh gini, mahal itu saya merasa kamu mahal. Wah kayaknya aku mikir nggak trust deh dengan kamu. Itu banyak melibatkan keperasaan. Jadi bukan semata-mata ke faktor compare harga. Walaupun harga lebih mahal, tapi kalau perasaannya match, itu dia akan ngebelain. Ingat, kalau kita pendekatan kita ke brosur dan press list nggak pakai perasaan, pasti kita kalah. Karena jadi ada orang yang memang benar-benar perasaan tidak perasaan itu, tapi jarang banget. Orang itu sebagian besar bahkan 80% itu dipengaruhin oleh hal-hal yang sifatnya emosional atau perasaan. Makanya keadaan customer, usahakan customer itu benar-benar merasa nyaman, merasa tidak tertekan, merasa tidak diuber, seolah-olah kita nggak enak dah kalau diuber-uber. Kita bayangkan ada sales ya, ngubur-ngubur kita, itu nggak enak banget. Jadi usahakan sesuatu itu berjalan natural dan kita benar-benar melakukan pendekatan dari hati ke hati. Karena sesuatu yang dari hati, otaknya, switch-nya tuh ada 2 saklarnya. Switch rasional atau otak dengan switch-nya hati. Kalau switch-nya Anda pakai pendekatan brosur atau spek atau pendekatannya press list, yang kerja adalah otak. Sehingga ketika 500.000 dengan 600.000 pasti murah 500.000. Dan itu pengaruh banget. Tapi ketika pendekatan Anda dari hal yang sifatnya perasaan, emosional, entah itu tutur kata yang sopan, appreciate menghargai tadi,
intonasi yang benar-benar interest dan lain sebagainya, dan bahkan perhatian, itu pasti customer itu akan merasa nyaman. Ketika dia merasa nyaman, dia merasa secure, perasaannya lebih secure, customer akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Nah, ini ke hal yang berikutnya setelah dari hati ke hati adalah bantu customer untuk mengambil keputusan. Kebanyakan kita itu membuat bingung customer, bukan malah membantu untuk customer mengambil keputusan. Mentang-mentang produk kita banyak, Pak, produk saya ada A, B, C, D, E, F, G. Jadi dari awal itu kita nggak perlu pamer seberapa banyak produk kita, karena bagi customer dia hanya ingin mendapatkan solusi. Jadi bantu ketika Anda sudah bisa menginisialisasi kebutuhan customer itu yang mana yang lebih tepat, bukan semata-mata berdasarkan wah kalau dia deal ini omset saya lebih gede gitu. Tapi setelah bantu menginisiasi, oh ini produk yang paling bagus bagi customer, sehingga customer merasa Anda di pihak dia, bukan di pihak Anda seolah-olah ingin hanya dapat uang toh, tapi ngebelain bahwa kalaupun misalnya ada harga yang lebih murah, kita rekomen ke harga yang lebih murah tapi itu lebih tepat dengan kebutuhan dia kan merasa bahwa oh Mas ini berarti benar-benar mikirin saya deh, nggak cuma sekedar nyari omset, berarti tulus gitu loh. Nah mungkin itu dulu deh. Sebenarnya ada beberapa poin tapi saya pikir kalau dikupas banyak nanti monggo kalau ada hal-hal yang mungkin nanti saya tambahin bonusnya aja. Kalau ada yang di feedback silahkan dari poin-poin itu tadi. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan Pak Slamet tadi terkait harga itu juga ada terjawab tapi belum langsung to the point terproses. Kalau mau dieksplor monggo silahkan. Oke, terima kasih Coach Benny. Mungkin kalau dari pertanyaan yang Pak Slamet tadi itu jawab ke poin yang kelima ya Pak Benny ya, yang heart to heart relation. Jadi ya. kalau kita poin fokus kelima dengan yang yang pertama itu juga komunikasi itu juga komunikasi. penting. Jadi kalau kita fokus untuk pendekatan dengan customer dari sisi emosionalnya, otomatis semua hal yang sifatnya rasional seperti harga, spesifikasi juga mungkin masuk ya Pak ya? Iya. Yang fitur-fitur kan nggak semuanya mereka butuhkan ya Pak ya? Betul. Di komunikasi itu sebenarnya kan yang diajarkan itu terkait dari sales funnel. Jadi sales funnel itu mulai dari customer masih dari prospek sampai dengan sudah jadi prospek itu perjalanannya panjang, bahkan sudah jadi prospek kita tetap maintenance. Jadi sales funnel itu dari kita perkenalan sampai kita tahu oh produknya yang dibutuhkan itu sebenarnya apa sih dan lain sebagainya. Jadi menjalin komunikasi dan intent. Kebanyakan kita itu kadang-kadang nggak interest benar-benar dengan customer sehingga customer itu menilai lu cuma ngeladenin gua karena pekerjaan. Maksudnya itu ya udah memang digaji untuk ngeladenin sebatas itu toh. Tapi ketika kita itu benar-benar ingin tahu dan ingin membantu customer untuk mendapatkan produk terbaik itu nanti faktor-faktor lain itu pengaruh banget, terkait harga pun pengaruh. Silahkan kalau saya kembalikan ke Mas Reza, mungkin monggo di follow up untuk ini saya teman-teman. Oke, teman-teman sebelumnya ada yang mau feedback ya nih kira-kira nih dari 5 poin yang tadi Pak Benny udah sharing ke kita. Kalau dari aku sih tadi yang ini ya Pak, Bapak kan tadi ngomong balik lagi ke si salesnya ya. Si salesnya ini sebenarnya sales nggak bisa kayak pekerjaan yang lain yang pekerjaannya dari jam 8 sampai jam 5 udah kelar. Pekerjaannya ternyata pekerjaan sehari-hari, kehidupan yang ya harus jalan kalau menurut aku sih senatural mungkin dengan nanti kita kan belajar lebih lanjut yang akhirnya ya kita sebenarnya memperbanyak teman sih. Kalau aku pribadi memperbanyak customer ya memperbanyak teman, jaringan. Nah jadi kalau misalnya teman-teman salesnya dari diri sendirinya juga masih menjalani pekerjaannya sebagai pekerjaan saja, bukan sesuatu yang dari hati, mungkin bakalan kedepannya juga lebih sulit ya Pak ya. Jadi bagaimana customer bisa nerima kita itu penting banget. Customer bisa nerima kita sebagai orang yang dipercaya. Orang kadang-kadang mencari alasan, entah itu harga, entah itu alasan masih pikir-pikir dan lain sebagainya. Sebenarnya karena orang itu masih belum bisa nerima kita utuh. Nah,
ini proses kan jadi setia kan. Memang untuk setia itu bukan perjalanan 1 hari langsung akan setia gitu. Kalau dia belum kenal kita, makanya kenapa tadi ada komunikasi. Artinya teman itu kan, kita punya nggak sih pengalaman nggak pernah ada kabar, teman mungkin SMP, SMA, tahu-tahu DM di Facebook atau di ini, bro gue lagi susah, utangin dong, kayak gitu. Kerasa nggak sih? Rasanya Benar. rasanya tuh gimana ya? Kita tuh bukannya nggak mau minjemin, lu nggak ada kabarnya bertahun-tahun, tahu-tahu japri terus pinjam duit gitu loh. Nah itu kerasa banget, bukan kita nggak mau ngebantu, customer juga sama. Kalau kita datang ke customer hanya tanya terkait, Pak produknya masih ada nggak stoknya, Pak ini tagihannya dan lain sebagainya, itu persis seperti itu deh. Rasanya gimana coba? Gimana Jadi- coba? Kalau ada temen datang cuma langsung pinjam duit gitu loh. Males, Pak. Datang ngomong cuman jalanin 2 kaki gitu. Ya betul, Pak. Nyebelin. Sering Gitu ya? seperti Ini. itu dan menyebalkan. Gitu. Kita nggak enak juga. Kadang-kadang berpikir bukan nggak mau minjemin, sebenarnya kita ada uang juga lah. Tapi beda kalau sebelumnya waktu kita teman itu tadi istilah kata itu sering kontak-kontak kita, pas kita lagi susah dia juga aku ikut sedih ya, semoga cepat sembuh, care dan lain sebagainya. Pada saat orang lain nggak ada care dengan kita, nggak ada interest dengan kita, dia masih tetap bahkan ngebantu walaupun cuma lewat doa, walaupun mengasih spirit. Itu beda banget, ada hutang budi, ada semacam rasa balas budi yang walaupun itu nggak enak lah, orang Indonesia itu nggak enak. Jadi kalaupun kita satu saat itu dia butuh, mungkin dia nggak perlu ngomong pinjam pun, gue bantu deh gitu loh. Ya sama, customer juga gitu. Sebenarnya pada dasarnya ini customer itu juga walaupun dia ditugasin untuk ngambil keputusan oleh kantor dia, tapi dia tetap pakai hati. Jadi itu ilustrasinya. Monggo silahkan Mas Reza, mungkin di explore. Sebenarnya banyak nih Pak yang saya mau tanyakan, cuman kita kasih dulu nih ke teman-teman yang lagi nonton ya. Kira-kira teman-teman yang lain ada feedback gak nih? Mungkin dari yang tadi sudah Pak Beni sampaikan, dari 5 tips loh gitu. Itu bisa dibikin TikTok juga ya Pak ya, di Supergen ya? Bisa lah mestinya. Oke, dari 5 tips tadi kan ada yang komunikasi, gimana caranya kita bikin customer mendapatkan kenyataannya lebih dari ekspektasi dia, harapan dia. Terus yang ketiga, follow up dan feedback yang dilakukan tanpa menunggu sesuatu terjadi terlebih dahulu. Lalu apresiasi dan seperti menunjukkan interest, sepenuh hati, tutur cara bicara, perhatian. Lalu yang terakhir yang konklusinya heart to heart relation. Gimana caranya kita harus membangun komunikasi ya dengan hati ke hati agar customer ini bisa pindah nih dari yang mungkin awalnya customer yang biasa aja menjadi customer yang loyal. Mungkin ada feedback dari Mbak Eni nih, tadi udah senyum-senyum aja kan. Ada ya temennya yang tiba-tiba dateng nih minjem duit. Gimana Mbak Eni kalau kita kaitkan sama penjualan nih Sudah. sama sales? Kira-kira ada gak customer yang akhirnya loyal? Mungkin boleh tanya-tanya. Monggo, Mbak Eni silakan. Saya mau tanya aja ya Mas Reza. Tanya aja. Oke, siap. Halo Pak Beni. Iya, halo Mbak Eni. Jadi gini Pak Beni, gimana ya caranya agar kita tuh waktu follow up customer tidak berpikir gini, oh Mbak ini pasti nanti ujung-ujungnya nawarin kayak gitu. Kan kadang kan ada ya Pak Beni ya seperti itu, karena saya sendiri semisal nih saya di follow up sama sales kayak gitu, pasti nanti ujung-ujungnya Mbaknya ini menawarkan barangnya atau mungkin jasanya seperti itu Pak. Gimana ya Pak kalau bisa menyingkirkan pikiran seperti itu kita mau follow up customer?
Ini pertanyaan cukup bagus banget ya. Jadi intinya sih gini, mau langsung dijawab nggak Mas Reza atau Boleh mau langsung. Boleh langsung aja, ya? Pak. Saya kembalikan pokoknya Hmm. semua pertanyaan lewat Mas Reza deh. Oke. Gini, Siap. jadi supaya kita ngelatih moderasi, nanti kalau suatu saat ada dengan coach lain, moderator lebih efektif lah. Jadi pertanyaan lewat moderator ngelemparkan ke saya. Oke, jadi gini, kalau kita ujuk-ujuk, akhirnya memang kayak gitu. Kadang-kadang seperti yang tadi masalah teman utang, tahu-tahu ada japri nih, ada apa nih? Udah pikirannya Parno, mikirnya, waduh, jangan-jangan mau pinjem nih, gitu. Jadi ada pikiran-pikiran yang sebenarnya karena kita sudah terpola juga gitu loh. Karena banyakkan sales di luaran sana, emang pas lagi butuh doang gitu. Jadi akhirnya setiap orang kontak sales gitu. Maka dari itu kenapa di sales funnel kayaknya tim Surabaya ini beberapa baik di coach shop ini kayaknya beberapa belum dapat ini ya selling skill ya. Nanti mungkin bisa diagendakan deh. Di situ ada materi nanti saya kupas di pelatihan. Intinya gini, kalau kita nyicil hubungan itu nggak akan terjadi seperti itu. Nyicil itu artinya kita memang saya sering juga ada sales kok. Saya banyak berteman dengan tim sales juga, sales yang ibarat kata itu apa ya, yang memang sebenarnya jualan juga, tapi akhirnya itu nggak akan kita mikir dia nawarkan. Ya misalnya tuh saya punya supplier ya, Pak Rupi juga tahu tuh ada namanya Stephen. Dia sebagai brother gitu. Datangnya itu sebagai brother bukan sebagai supplier. Artinya itu dia tahu banget status kita itu apa aja, dia tahu banget. Bahkan mungkin dari 5 atau 6 status yang kita pajang di sosial media kita, dia selalu komen gitu loh, selalu berarti dia tuh udah friend gitu. Nah, sehingga suatu saat ketika ngobrol tentang entah itu ngobrol tidak ada relationnya dengan pekerjaan, pas sewaktu nawarkan produknya itu di sela-sela ngobrol tentang pekerjaan tadi gitu, tentang yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Misalnya status kita, saya bersepeda, weh gila lo, keren sepedanya misalnya, gitu ya. Oh, ini beli berapa ini dan lain sebagainya. Nah, pas sudah lagi seru-seru, tahu-tahu dia, bos, tadi aku lupa kemarin ada brosur baru dan lain sebagainya gitu. Walaupun mungkin mikirnya, alah ujung-ujungnya kayak gini, tapi nggak norak banget. Akhirnya karena kita juga nggak akan terlalu kelihatan pas kita lagi perasaannya lagi seneng, kan seneng dong kita diperhatiin. Wih keren banget deh. Ternyata sekarang Mbak Eni lebih glowing misalnya. Nah, gitu kan. Jadi ada sesuatu hal yang bisa jadi kita sudah terbang dulu gitu. Kita sudah terbang, ujung-ujungnya ditangkap juga untuk nawarin. Jadi dikrikitinnya tuh dikit-dikit gitu. Dikrikitinnya ketemuannya dikit-dikit. Lama-lama kita akhirnya ada perasaan gak enak juga kan. Lama-lama akhirnya ya udah order karena gak enak juga. Tapi nggak senorak ketika kita langsung dalam rangka telepon, langsung halo, oh ini ada daily activity. Ketika kita teleponnya daily activity, itu jadi nggak enak. Tapi kalau kita kontaknya itu dicicil, artinya kontaknya itu ya pas dia habis liburan, statusnya dengan anaknya juga kita cicil gitu. Jadi sudah friend gitu. Ya itu sih kurang lebihnya Mbak Eni. Jadi lakukan lebih banyak keep in contact yang sifatnya itu tulus bahwa aku nih pengen berteman dengan kamu gitu loh. Jadi jangan sampai nggak tahu sosmednya dia. Dari sosmednya tuh kita tahu daily activity-nya customer.
weh dia baru beli mobil keren loh. Wah, bos mobilnya keren banget dan lain sebagainya. Nah itu sudah nyicil tuh, sudah nyicil. Sehingga kalau ketika sudah banyak DP-nya Mbak Eni itu sudah cukup banyak. Suatu saat ketika paymentnya isinya suatu saat minta dibantu untuk order ya. Jadi bukan mau nawarkan produk, minta dibantu untuk order, customer itu akan lebih akan membantu dan tidak akan ada kesan ya seperti teman mau utang tadi, gitu sih Mbak Eni. Baik. Simple kok. Intinya kalau hubungan baik bukan berbasis formalitas pekerjaan, insya Allah deh, gitu. Insya Allah. Bahkan kalau dia ternyata follow back kita atau dia berteman dengan kita, dia kan berarti ngelihat juga kalau kita sering ngomong di dia, otomatis dia juga akan muncul di di timeline-nya dia itu juga tentang kita. Makanya kalau kita punya sosmed jangan di private supaya customer juga open gitu loh. Saya juga nggak ngerti sih kadang-kadang banyak sales tuh sosmednya di private itu saya nggak paham juga sih. Ya mungkin ada sesuatu yang ya kalau memang yang untuk berteman dengan customer mendingan jangan di private deh. Oke, baik Pak Beni, terima kasih nih. Gimana Mbak Eni untuk pertanyaannya? Udah ini ya. Jadi intinya biar kita nggak ujung-ujungnya nawarin ya balik lagi seperti yang mungkin udah disampaikan oleh Coach Busan ya, perbanyak tabungan. Jadi kita harus tabungan emosional terlebih dahulu. Betul. Saya juga sempat ngalamin sih Pak yang kayak gini. Waktu lagi butuh offset, jadi lebih mudah gitu. Iya, pasti. Oke, teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Coba kita cek. Dari Yukart nih, belum ada yang nanya nih. Ada yang ingin bertanya? Bisa diwakilkan. Pak Arman, gimana Pak? Halo Pak Arman, kira-kira dari Yukart siapa nih Pak? Ada yang mau sharing terkait customer loyal atau ingin bertanya? Silakan, di sini ada Mbak Dayu dari Semarang, sudah nyimak dari tadi kok ini. Ada Mbak Devi juga. Oh nggak apa, ada dari Semarang Mas Reza. Mbak Dayu, oke Mbak Dayu. Nih monitor Mbak Dayu lagi sibuk gak nih? Lagi mendengar gak nih? Ada. Oke, siap. Gimana nih Mbak Dayu dari materi yang tadi kita udah tanya jawab sih, nggak sharing aja. Ada yang ingin Mbak Dayu tanyakan mungkin terkait customer loyal dari mungkin kegiatan minggu-minggu ini. Gimana nih Mbak Dayu nih? Kalau untuk di Semarang sendiri kan memang karena untuk suara saya kedengeran nggak? Soalnya nih memang nggak pakai headset. Kedengeran kok. Oke. Kalau di Semarang sendiri kan memang cabangnya masih terhitung baru ya, jadi kebanyakan masih customer baru, jadi memang masih dari yang pendekatan awal seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Coach ini, memang membina hubungan tuh nggak bisa instan, memang harus pelan-pelan sehingga muncul ada rasa kepercayaan dari customer ke kita sendiri. Memang nggak mudah sih, apalagi untuk yang orang baru dan karakternya kan juga beda-beda kayak gitu. Kadang ada yang kita kayak pengen pelan-pelan, tapi mereka juga memang maunya cepet, jadi kayak misalkan langsung tek misalkan dia nanya, langsungnya pengen kita jawab, padahal kan mungkin kita pengennya penggalian dulu atau kayak gimana. Biasanya kendala-kendalanya di situ sih. Oke, karena ini ya mungkin customernya membatasi mungkin, maksudnya untuk hubungannya hanya sekedar transaksional atau gimana? Kebanyakan mereka kayak memang pengen langsung to the point. Kadang-kadang pun juga dari aku sendiri mencoba buat kayak misalkan pendekatan pelan-pelan kayak gitu supaya kan membina untuk customer juga, hubungan dengan customer juga. Cuman kebanyakan kalau untuk yang baru itu mereka
rata-rata ya nggak semua sih, pengennya tuh langsung kayak tek. Nah, untuk menyiasatin orang yang kayak gitu, customer yang kayak gitu kira-kira bagaimana? Oke, jadi pertanyaan ya, mensiasati customer. Iya. Tadinya pernyataan ya, berubah jadi pertanyaan nih. Oke. Di-collect dulu ya. Ini ada lagi yang tanya di chat dari Pak Andi nih. Oke, Pak Andi. Tips kalau pelanggan online gimana ya Mas Reza untuk create sampai maintenance? Apakah ada perbedaan dengan yang tadi sudah disampaikan? Oke. Jadi sekarang udah ada 2 pertanyaan. Kira-kira nih ada yang mau jawab gak nih? Mungkin yang sudah ahlinya dalam bermain online, atau langsung nanti gimana Pak Beni? Iya. Jadi gini, ini saya sharekan sebentar ya di grup Supergen. Saya coba sharekan satu gambar. Nah, itu tadi juga online ya? Iya, yang pertanyaan pertama sih dari Mbak Dayu. Mbak Dayu Ini apa tadi? mensiasati karena di Semarang masih baru nih, customer masih baru, dan sesuatu itu untuk menjadi customer loyal itu nggak instan. Gimana sih, ada tipsnya gak nih biar untuk mungkin mempercepat ya? Gitu, Pak. Sebenarnya sama sih sebenarnya. Kalau kita intinya nggak punya customer kan sekarang, sudah pasti ada customer. Jadi intinya berbekal dari customer yang ada ya. Itu berbekal dari customer yang ada. Anggap aja Mbak Dayu pasti customer lebih daripada 5 dong yang sudah pernah beli. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi dari 5 itu kalau di maintenance dengan bagus jadi kita nggak perlu nunggu customer 100 untuk mencari customer loyal. Dari customer 5 tadi, saya yakin kalau di maintenance dengan bagus dia akan menghasilkan customer yang jauh akan bukan hanya menjadi customer. Jadi ini Anda teman-teman perhatikan saya share di grup WA ya. Itu ada customer puas ya. Tingkatan customer loyal, customer setia itu yang paling bawah. Jadi customer setia pun ada tingkatannya. Customer setia itu ada tingkatannya. Pertama, puas. Terus ketika dia puas, dia repeat. Puas toh belum tentu repeat. Nah, kalau sudah repeat, di atasnya repeat, ada customer lagi itu MLM, marketing lihat mulut. MLM marketing lihat mulut tadi itu belum sepanatik evangelis. Evangelis itu sudah kayak apa ya? Evangelis itu kalau diterjemahkan kayak semacam dakwah gitu. Karena dari bahasanya itu kalau di teman-teman di Kristen itu ada aliran evangelis. Jadi kayak semacam syiar gitu. Jadi artinya evangelis itu dia tuh sudah benar-benar kayak fanatik banget gitu, fanatik ya istilahnya. Fanatiknya tuh bahkan ibarat kata itu nggak dibayar pun dia akan jadi salesnya kita gitu. Nah itu taraf yang di atasnya lagi ownership, sudah seolah-olah merasa memiliki bahwa wah kalau ada orang remehin produk kita dia marah banget gitu. Karena ya contoh aja kalau Mas Reza pakai iPhone gitu ya, wah iPhone tuh jelek gitu. Saya tuh ada satu grup ya, isinya teman-teman yang sering bahas tentang gadget. Itu ada kubu yang pakai Android dan kubunya pakai iOS gitu ya. Wah, saling ejek-ejekan gitu. Padahal dapat apa itu? Sudah merasa bahwa dia menyatu dengan diri dia, menghina produk yang dia pakai itu sama dengan menghina harga dirinya dia gitu. Itu tambah gila lagi kan gitu. Nah, jadi memulai dari customer yang ada dulu. Bagaimana customer yang ada loyal? Pasti teman-teman senior itu punya sales punya customer yang loyal banget deh. Kalau kita
datang itu mau nggak enak kalau nggak order. Jadi jumlahnya nggak banyak, tapi kalau kita datang jadi nggak enak. Katakanlah mau kita apa ya istilahnya tuh singgung-singgung dikit, walaupun waktu datang tuh kita nggak bahas produk, tapi ujung-ujungnya pasti akhirnya nggak enak kalau endingnya nggak ada ngomong produk gitu. Dia sadar sendiri gitu, sadar sendiri bahwa nggak enak gitu loh kalau nggak membantu penjualan. Pasti ini dialamin. Maka dari itu seperti kontrak-kontrak dealer gitu ya. Itu kalau habis mau naikkan kontrak diajak jalan-jalan dulu, diajak makan-makan dulu, dikasih hadiah dulu. Ujung-ujungnya sudah dibahagiakan, dicekek gitu. Nah, yang tadi yang intens itu aja sih. Sebenarnya teorinya tadi sudah saya iniin. Lakukan dengan hati, bukan karena pekerjaan. Bukan karena pekerjaan. Nah ini kan teman-teman, ya maaf ya, kalau saya bilang mungkin gini, tadi ada juga artikel gini. Saya menyadarin teman-teman yang baru itu belum benar-benar menjiwai produk, belum menjiwain pekerjaan dia sebagai profesinya. Misalnya, oh saya baru jadi sales 2 tahun, saya baru jadi sales 1 tahun bahkan. Itu benar-benar belum menjiwai memang. Minimal 3 tahun. 3 tahun itu dia sudah mulai menjiwai pekerjaan. Sehingga pekerjaan itu sudah lebih menyatu. Kalaupun kita pernah sebelum jadi sales, tapi kita belum bisa menjiwain jadi salesnya, misalnya kebetulan bidangnya kartu gitu ya. Belum bisa menjiwain, tapi sudah menjiwain, itu akan lebih beda. Bawaannya lebih beda. Nah, kalau daripada itu, kita maklumin kalau yang teman-teman baru mungkin sifatnya formalitas. Jadi ya udah aku jam kerja ya berarti masalah customer ini formalitas gitu, based on SOP, based on jadi customer pun akan menganggap istilahnya itu pendekatannya formal. Ingat, sebenarnya kalau digambarkan gunung es ya, gunung es itu kan ada di atasnya permukaan dengan di bawah permukaan kan lebih gede. Yang di atas permukaan itu yang berperan tuh yang di bawah itu tadi. Anda sering komen di Facebook dia, sering yang di luar kontak-kontak yang di luar ada produk. Ngerti ya? Jadi kalau di atas tuh Anda telepon customer telepon Anda, itu yang di atas permukaan. Yang di bawah itu Anda sering interest dengan customer di luar masalah kerjaan. Ya just say hello, nge-like Instagram dia, komentarin, nge-like status WA, kontak cuma atau kira-kira ada video menarik, lucu, sesekali Anda kirimkan ke dia. Jadi ada komunikasi yang terjalin. Mulailah dari ada 5 customer, ya udah 5 customer itu ladenin. 2 nolak, 3 jadi customer setia. Customer setia nanti akan kalau diladenin dia akan bisa word of mouth, terus bisa jadi evangelis, bahkan bisa jadi ownership. Itu luar biasa. Oke, terima kasih nih Pak Benny nih. Aduh, ini kalau misalnya kita mau bahas lebih lanjut lagi kayaknya bakalan lebih panjang. Bro, halo. Halo, ya. Halo. Pak Benny, mohon izin Pak Benny. Iya. Ya, ini tadi materi dari Pak Benny luar biasa sekali. Saya sambil ngomong bocah dapat banyak masukan juga. Nah, ini saya tahu waktunya udah mepet banget. Cuman saya istilahnya mau minta testimoni, minta inputan dari memang yang benar-benar praktisi di sini. Jalan ke dealer,
di daerah-daerah itu selalu ditanyakan namanya. Yang pertama ada Bu Anita, yang kedua ada Pak Rupi. Nah, setiap saya jalan kemana-mana mesti tanya gimana kabarnya Bu Anita, gimana kabarnya Pak Rupi. Nah, luar biasa sekali. Mungkin ada tambahan Pak atau ada inputan. Saya respect banget Iya, sama Bu Nita dan Pak Agung Agung, gimana kabarnya Pak Rupi, masih di situ kah? Terus ke Solo, tanya juga gimana kabar Bu Anita, luar biasa. Itu sih Pak, kalau misalnya boleh berkenan ada masukan tambah sedikit tambahan monggo. dari Pak Rupi atau Bu Anita. Terima kasih. Ya, prakteknya Bu Anita dengan Pak Rupi. Coba silahkan supaya melengkapin apa yang saya sampaikan tadi. Benar nggak sih apa Yes, yes omong Pak. kosong toh ini Pak Beni nih. Jadi dipraktekkan sama Bu Anita pasti sudah tahu. Silahkan Mas Reza. Silakan, mungkin saya juga sama nih, sama kayak Pak Ang. Kalau di Jakarta ini yang dicari-cari itu Pak Kori. Pak Kori gimana kabarnya, masih di MKO apa enggak? Itu sama. Mungkin silakan nih Bu Anita, Pak Rupi, mau mungkin feedback atau ngasih tips biar gimana sih menguatkan personal engagement dengan customer. Boleh Bu Anita lebih dulu mungkin ya? Oke Bu. Silakan Bu. Discuss Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aang, terima kasih Mas Reza, terima kasih Pak Beni. Saya cuma mau menyampaikan satu. Di sini kan saya lebih junior, sorry. Saya lebih junior. Saya pun juga belajar dari Pak Rupi. Jadi sedikit banyak yang ngajarin saya untuk bisa seperti itu tuh Pak Rupi. Jadi kurang lebihnya Pak Rupi yang paling mengerti karena kiblat saya adalah Pak Rupi dan Pak Beni. Kurang lebih seperti itu. Oke. Boleh nih Pak Ya, Rupi paling nih nggak berarti nih. satu lah Bu Anita, satu. Bikin orang loyal itu yang dibangun adalah emosinya dulu. Nah, teknik emosinya itu pakai komunikasi kah, pakai bonding kah, pakai fuzzy file kah, penerapan fuzzy file kah, itu terserah. Yang penting apa yang kamu lakukan, goalnya adalah membangun emosi. Komunikasi, kalau goalnya membangun emosi, berarti saat kamu berkomunikasi dengan dealer-dealer kamu atau partner-partner kamu, jangan semata-mata goalnya dapat order. Tapi bahwasanya memang friend. Nah, terus yang paling penting lagi, saya tidak pernah menganggap orang itu adalah partner kerja saya. Kalau dulu waktu saya masih di MKO itu, saya diajarkan oleh Pak Beni bahwasanya sehebat apapun kamu, sepintar apapun kamu, ketika kamu dihadapkan sama orang, jadilah orang yang bodoh. Ketika kamu jadi orang yang bodoh, orang akan secara natural berbagi pengalamannya dia, berbagi cara pandangnya dia. Dimana saat seseorang sudah percaya sama kamu, dia akan berusaha untuk menyampaikan cara pandangnya dia. Dari cara pandangnya tersebut, kita akan lebih tahu, oh orang ini tuh nggak suka diginiin, oh orang ini itu suka diginiin. Jadi biarkan saya yang banyak berbicara daripada Anda yang banyak berbicara. Dengan cara apa? Koyak emosinya dia. Dan yang paling penting itu tadi, saya cukup ngerasa ngeklaim berhasil ya, karena saya nggak pernah nganggap dia itu ada partner bisnis saya, enggak. Kadang saya menganggap dia bapak saya, atau mungkin, Pak dia gimana kabar? Kakak gimana kabar? Oh ini kakak aku, ini brother aku, apalah aku tanpa brother. Jadi seseorang yang diagungkan tadi, karena kan goalnya loyalitas ya. Kadang seorang anak aja belum tentu loyal sama orang tuanya. Ada juga anak yang loyal sama orang tuanya karena emosinya sangat dekat. Itu. Jadi kalau ngomong loyalitas ujung-ujungnya bangun dengan goal
menumbuhkan emosional yang lebih tinggi antara dirimu dengan partner kamu. Tentunya emosional yang lebih sehat ya. Dalam hal ini jangan sampai salah pengertian karena kan mohon maaf aja yang namanya sales itu kan juga di luaran sana itu banyak sekali pahit manisnya. Saya rasa rekan-rekan yang di sini juga semuanya sudah mengerti. Kurang lebih kalau dari saya seperti itu sih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni, Mas Reza, dan Pak Ang. Oke, terima kasih Bu Anita Terima sebelumnya. kasih Bu Anita. Pak Rupi, monggo Pak silahkan ingin menambahkan Terima kasih. konklusi ya Pak ya, konklusi ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Mas Reza, terima kasih Bunita tadi. Terus sebenarnya saya banyak belajar sama Bunita ya, sama Pak Beni. Oke, kalau dari saya simple sih ya, kalau saya simple aja. Artinya ini baru saya alami beberapa hari lalu, jadi pengalaman saya benar sih yang dikatakan Pak Beni. Kalau memang mau menyentuh sisi emosional, ini dikombinasi juga ternyata ada teorinya ya. Itu saya ikut Persbusan 40X, jadi saya baru tahu teorinya. Oh ternyata meskipun sudah sering dikasih tahu juga, salah satu yang nambahin ilmu adalah waktu itu disampaikan ke Persbusan, tapi disampaikan juga sama Mas Reza, deposit, emosional deposit ya, kalau nggak salah itu emosional deposit. Jadi ya setoran. Jadi ibaratnya kalau kita mau narik ATM itu, kalau kita nggak pernah ngisi ATM-nya, ya gimana kita mau narik gitu ya, gimana ada duitnya gitu kan, kalau kita nggak pernah ngisi. Beberapa hari yang lalu saya ingat malam-malam saya punya, karena memang salah satu customernya MKU juga, tapi saya anggapnya bukan customer. Mindset saya itu bukan customer gitu ya. Jam 11 malam itu saya komen IG, saya komen IG-nya, dia dia lagi update story gitu ya, saya komen. Kemudian besok malamnya lagi saya komen lagi, pagi kalau nggak salah, pagi saya komen, terus malam juga dia update lagi karena dia cukup aktif, saya komen lagi. Saya komen itu jam 8 malam kalau nggak salah. Ini lama nggak pernah komunikasi karena saya tahu terakhir kantornya itu ada yang meninggal kena COVID, terus WFH tutup gitu ya. Sampai dengan sekarang masih WFH, masih belum masuk. Tapi beberapa dua malam yang lalu timnya di bagian pembeliannya tiba-tiba tanya ke saya, Pak punya produk ini nggak, sekian 10 unit gitu. Ini yang saya cukup kaget, saya nggak pernah komunikasi sama purchasing-nya, tapi saya juga lama nggak pernah update produk ke dia. Iya, produknya cukup lama sih update, cuman karena saya beberapa kali komen-komenan, ya saya doain, oh ya karena dia juga tertimpa musibah, saya komenin bla 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 dan macam-macam. Artinya saya dengan tulus membina hubungan dengan dia, tahu-tahu ada peluang masuk ke saya. Ini yang saya cukup kaget ya. Padahal nggak ada sama sekali di situ saya nawarin produk dan lain-lain. Saya cuma tulus membina hubungan dengan si ownernya ini. Oh iya Pak, saya doain macam-macam lah gitu ya. Saya sering komen positif tadi, benar Bunita, positif. Jadi ini yang cukup membuat saya kaget juga gitu. Mungkin ini real terjadi. Saya cuma komen-komenan bukan via WA ya, tapi lewat Instagram justru malah gitu. Gitu ya. Saya nggak promosikan, saya nggak pernah promosikan, saya nggak pernah tanya orderan, tapi dia yang malah ngasih saya peluang gitu. Itu contoh realnya. Jadi gimana ya, gambarinnya gimana ya? Ya tadi intinya hubungan yang tulus ya, hubungan yang tulus. Itu akan, kalau dalam lagunya Ari Lasso itu apa ya? Kalau kita sudah sentuh hatinya, dia bakalan ingat gitu. Bukan cewek doang ya, tapi laki juga sama sih. Misalkan suatu saat, apalagi kita tahu hobinya lah, misalkan dia, hobinya segala sesuatu yang laki banget gitu ya. Pada saat kita punya hobi yang sama,
itu juga akan kena gitu. Jadi ini yang benar-benar saya jadikan pengalaman bahwa oh memang benar ada lifetime customer for life ya. Tadi Pak Benny bilang customer for life. Ya itulah. Jadi kita itu as a friend, bukan lagi dipandang sebagai kamu supplier, saya customer, bukan. As a friend. Gitu. Itu salah satu kuncinya kalau dari saya, Mas Reza. Yang itu memang benar-benar terjadi di hidup saya gitu. Thank you, Oke. Mas Reza. Terima Sudah kasih dikasih kesempatan Pak Pak Ang. Rupi, Bu Thank you. Anita, Dikasih Pak Ang kesempatan nih yang sharing. juga berhubung ini juga waktu udah lewat sebenarnya dari jam 8 ya. Mungkin bisa kita tutup terlebih dahulu. Ini nanti untuk pertanyaan Pak Andi bakalan kita collect terlebih dahulu. Nanti mungkin bakalan kita review di pertemuan selanjutnya. Atau mungkin nanti buat teman-teman yang masih